Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan menghadapi persaingan untuk pelajaran untuk matkul manajemen pemasaran. Persaingan pasar. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategi positioning mereka terbaik, perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Untuk mengidentifikasi pesaing, yang pertama yaitu pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Yang kedua, pesaing dapat dilihat dari sudut pandang. Itu tentang pesaing. Nah, dalam persaing dan dapat dilihat dari sudut pandang itu terbagi menjadi dua, yaitu industri dan pasar. Suatu kelompok, adapun dalam industri yaitu suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Adapun untuk pasar, perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Nah, ketiga yaitu pesaing pasar. Dalam pesaing pasar yaitu ada dua, pesaing aktual dan pesaing potensial. Di sini selanjutnya yaitu menganalisis pesaing. Perusahaan perlu menentukan. Jadi untuk menganalisis pesaing, perusahaan menentukan yang pertama strategi, tujuan, kekuatan dan kelemahan. Dan adapun untuk strategi yaitu kelompok strategi, kelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Dan untuk tujuannya memaksimalkan laba, baik laba jangka pendek ataupun jangka panjang. Beberapa bauran tujuan, probabilitas, pangsa pasar, arus kas, teknologi dan layanan. Untuk kekuatan dan kelemahan ada tiga, yaitu pangsa pasar, pangsa pikiran, dan pangsa hati. Selanjutnya yaitu memilih pesaing. Untuk memilih pesaing ini ada tiga. Yang pertama kuat melawan lemah, dan yang kedua dekat melawan jauh, yang ketiga baik melawan buruk. Yang selanjutnya ada strategi kompetitif pemimpin pasar. Tindakan agar tetap menjadi pemimpin pasar itu ada tiga. Yang pertama memperluas total permintaan pasar. Total permintaan pasar juga dibagi menjadi dua poin. Yang pertama pelanggan baru, dan yang kedua lebih banyak penggunaan. Poin yang kedua melindungi pangsa pasar, dan yang ketiga meningkatkan pangsa pasar. Berikutnya strategi penantang pasar. Yang pertama itu mengidentifikasikan tujuan strategis dan lawan. Dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama menyerang pemimpin pasar, dua menyerang perusahaan seukuran, dan yang ketiga menyerang perusahaan yang lebih kecil. Memilih strategi serangan umum juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu serangan frontal, serangan sisi, serangan pengitaran, serangan melewati, dan serangan perang gerilya. Berikutnya memilih strategi serangan pasifik. Strategi pengikut pasar ada 4. Yang pertama pemalsu, pengklon, peniru, dan yang keempat pengadopsi. Lalu strategi penceruk pasar. Penceruk mencapai margin yang tinggi dengan pencerukan yang cerdas. Tugas penceruk yaitu yang pertama menciptakan ceruk, yang kedua memperluas ceruk, yang ketiga melindungi ceruk. Terus lalu risiko penceruk. Yang pertama ceruk pasar mengering, yang kedua ceruk pasar diserang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.